dengan judul Dipindahkan ke dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dipindahkan ke dalam Kristus. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 45, manusia pertama Adam. Saudara-saudari kekasih Tuhan, walaupun ada jutaan manusia di bumi, tetapi dalam pandangan Allah hanya ada dua manusia. Dalam pandangan Allah, manusia setelah Adam adalah Kristus. Sebelum Kristus hanya ada satu manusia, Adam, dan tidak ada yang lain. Jadi, Adam adalah manusia pertama dan Kristus adalah manusia kedua. Kitab suci tidak hanya menyebut Kristus sebagai manusia kedua, juga menyebutnya Adam yang terakhir, manusia terakhir. Hal ini menunjukkan kepada kita, Allah memandang Kristus bukan hanya sebagai manusia kedua, juga sebagai manusia terakhir, dan tidak ada manusia lagi sesudah dia. Walaupun ada manusia pertama sebelum Kristus, tidak ada manusia ketiga setelah dia. Maka dalam pandangan Allah, hanya ada dua manusia di alam semesta, Adam dan Kristus. Semua orang yang jumlahnya jutaan itu ada dalam Adam, milik Adam dan bersatu dengan Adam. Atau dalam Kristus, milik Kristus dan bersatu dengan Kristus. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Dalam beberapa naskah kuno, kata satu dalam ayat ini diterjemahkan satu darah, yang mengacu kepada satu orang. Orang yang dimaksud adalah Adam. Dari satu orang, Adam, atau dari satu ini, Allah telah menjadikan semua bangsa di dunia. Setiap bangsa di dunia berasal dari Adam dan di dalam Adam. Sebenarnya, sebelum kita lahir, kita sudah ada dalam Adam. Karena kita berasal dari Adam, tentu kita lahir dari Adam dan menjadi orang milik Adam. Karena kita berasal dari Adam, maka memiliki apa yang Adam miliki. Di dalam Roma pasal 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Dari semua yang kita miliki dalam Adam, yang pertama adalah dosa. Hal pertama yang Adam teruskan kepada kita adalah dosa. Untuk berdosa dan menjadi orang dosa, kita tidak perlu berbuat dosa. Melalui ketidaktaatan satu orang, Adam, kita sudah menjadi berdosa dan menjadi orang dosa. Adam berdosa dan adalah orang dosa karena ketidaktaatan. Kita pun berdosa dan menjadi orang dosa selama kita ada di dalam Adam. Di dalam Roma pasal 5 ayat 18 berkata, sebab itu, sama seperti melalui satu pelanggaran, banyak orang beroleh penghukuman. Karena kita adalah orang dosa dan berdosa dalam Adam, maka kita berada di bawah penghukuman. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua telah mati dalam Adam. Dari semua yang kita peroleh dan miliki di dalam Adam, yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah penghukuman, dan yang ketiga adalah maut. Karena kita berdosa, kita dihukum. Karena kita dihukum, kita pasti akan mati. Akibat dosa dan penghukuman adalah mati. Mati ini ada dalam Adam dan mencakup beberapa pengertian. Pertama, kematian roh, yaitu roh manusia kehilangan fungsinya
karena putus dari persekutuan dengan Allah. Kedua, kematian tubuh, yaitu tubuh manusia kehilangan hayatnya dan kembali menjadi debu. Ketiga, kematian jiwa, yaitu jiwa manusia pergi ke alam maut untuk menderita. Keempat, kematian kedua, yaitu roh, jiwa, dan tubuh manusia dibuang ke dalam telaga api untuk menerima penderitaan kekal. Saudara-saudari, Adam manusia pertama telah berada dalam dosa, penghukuman, dan maut. Namun Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak mau semua orang berada dalam Adam yang lama yang harus menjumpai kebinasaan. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, supaya setiap orang yang percaya ke dalamnya. Di sini kata ke dalam secara harfiah menyiratkan masuk ke dalam. Percayanya kita membuat kita masuk ke dalam Kristus. Asalnya kita lahir dari Adam dan terus hidup di dalam Adam setelah kita lahir. Ketika kita percaya Tuhan, kita dibawa masuk ke dalam Kristus, sehingga kita dapat masuk ke dalam Dia dan menjadi seorang manusia dalam Kristus. Galatia pasal 2 ayat 27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Baptisan langsung menyusul setelah percaya. Percaya dan dibaptis adalah dua bagian dari satu langkah untuk masuk ke dalam Tuhan. Percaya adalah masuk ke dalam Kristus secara batin, sedangkan dibaptis adalah masuk ke dalam Kristus secara lahir. Percaya adalah secara real masuk ke dalam Kristus di dalam roh. Dibaptis adalah secara praktis masuk ke dalam Kristus di dalam air. Begitu kita percaya, segera di dalam roh masuk ke dalam Kristus. Kemudian melalui baptisan kita mengakui dan menegaskan fakta itu, memamerkannya dan mengumumkannya. Karena itu, percaya dan dibaptis adalah langkah yang lengkap yang membawa kita masuk ke dalam Kristus, memindahkan kita dari Adam ke dalam Kristus, agar kita menjadi orang yang di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ketika kita masuk ke dalam Kristus melalui percaya dan dibaptis, Allah menaruh roh Kristus dan hayat Kristus ke dalam roh kita, agar kita dan Kristus dapat mengalami perbauran organik rohani. Semua itu adalah perbuatan Allah. Haleluya! Kita telah dipindahkan dari Adam yang lama kepada Kristus yang adalah Adam yang akhir. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik yang di luar, bukan karena perubahan yang di luar, melainkan karena percaya dan dibaptis menjadikan kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Haleluya! Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh dipindahkan dari Adam yang pertama ke dalam diri-Mu sebagai Adam yang akhir. Melalui percaya dan dibaptis, sehingga kami mendapatkan hayat-Mu dan kami tidak mendapatkan dosa penghakiman dan maut yang kami warisi dari Adam. Tuhan, kiranya karunia keselamatan-Mu di atas diri kami makin melimpah dari hari ke hari. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai-Mu.